Pemirsa, usai pemeriksaan 1 kali 24 jam, artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri dibawa polisi ke beberapa lokasi untuk pendalaman kasus narkoba yang menjeratnya. Upaya ini juga untuk mengungkap pemasok sabu pada pasangan selebritis ini. Dengan memakai baju tahanan, artis Nia Ramadhani dan suaminya Anindra Ardiansah Bakri dibawa keluar dari Mapolres Metro Jakarta Pusat. Pasangan selebritis ini bersama ZN supir Nia dibawa polisi ke beberapa lokasi untuk pendalaman kasus narkoba, diantaranya di rumah Nia di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Upaya ini juga untuk mengungkap pemasok sabu kepada Nia Ramadhani. Ketiga tersangka ya untuk melakukan pendalaman dan melakukan penggeledahan. Sementara kita masih dalam proses penyidikan, pemeriksaan, ya nanti perkembangan lanjut akan kami informasikan lagi. Pemeriksaan kita masih punya 3 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Penangkapan Nia Ramadhani di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan dilakukan setelah polisi menangkap ZN supir Nia yang kedapatan membawa sabu yang diakuinya milik Nia Ramadhani. Setelah menggeledah rumah Nia, polisi mendapati alat isap sabu dan Nia mengaku usai mengkonsumsi sabu bersama Ardi Bakri, suaminya. Ardi yang saat penangkapan tidak ada di rumah menyerahkan diri ke polisi. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri suaminya serta ZN supir Nia telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Hasil tes urin ketiganya pun positif mengkonsumsi sabu. Sejauh ini polisi belum menerima permintaan rehabilitasi dari Nia Ramadhani dan suaminya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di parkiran kampus Universitas Riau di Pekanbaru terekam CCTV. Dalam waktu singkat, 2 pencuri membawa kabur motor milik seorang mahasiswa. Dua pencuri mendatangi parkiran motor di halaman Laboratorium Fisika Universitas Riau, Kota Pekanbaru. Satu pelaku memantau situasi sekitar, sementara temannya menunggu di motor. Merasa aman, satu pelaku segera mendekati motor metik incarannya. Tak butuh waktu lama, sebuah motor milik mahasiswi berhasil digasak pencuri. Korban baru menyadari motornya lenyap di parkiran saat akan pulang kuliah. Saya ngasih tahu teman saya, dan teman saya langsung mencari satpam untuk melihat CCTV. Terus setelah lihat CCTV? Setelah lihat CCTV baru tahu kalau motor tuh dicuri sama 2 orang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Seorang wanita warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ditemukan bersimbah darah di rumah kontrakannya di Depok, Jawa Barat. Warga membobol pintu rumah korban yang terkunci dari luar. Sang suami yang baru 8 bulan menikahi korban menghilang. Garis polisi memagari rumah kontrakan yang dihuni Rani Hairani di Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Wanita 31 tahun warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini ditemukan bersimbah darah di kamar mandi rumah kontrakannya. Warga pun terpaksa membobol pintu rumah kontrakan korban yang terkunci dari luar setelah curiga mendengar korban mengetuk pintu dari kamar mandi disusul suara teriakan meminta tolong. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan akibat luka parah di bagian leher. Saat kejadian, Amir, suami korban, tak ada di lokasi. Korban dan suami baru 8 bulan menikah dan tinggal di rumah kontrakan sejak 3 minggu lalu. Bermuran darah tuh di ruangan tamu sama kamar. Nah, korban itu gedor-gedorin itu kamar mandi. Karena apa, dia dikunciin dari luar. Korban sempat teriak-teriak atau minta tolong? Minta tolong. Gedor-gedor pintu. Karena dikuncikan dari luar. Itu pun pada saat itu suaminya tidak ada? Dia korban hanya sendiri? Sendiri. Polisi pun masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan mencari suami korban yang menghilang pasca kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Seorang wanita asal Blitar tewas mendadak saat hendak menumpang becak ke stasiun Kota Mojokerto, Jawa Timur. Jenazah korban dievakuasi sesuai dengan protokol kesehatan. Warga Gempar menemukan seorang wanita yang tewas mendadak saat hendak menumpang becak di dekat Pasar Kliwon, Mojokerto, Jawa Timur. Warga pun tak berani mendekat khawatir korban terpapar virus COVID-19. Di dekat jasad didapati tas dan kardus bawaan korban. Evakuasi korban dilakukan petugas memakai alat pelindung diri lengkap. Usai polisi olah TKP dan mengidentifikasi, diketahui korban adalah Sri Penny, 43 tahun, warga desa Sumbersari, Blitar. Menurut Dedi Iswadi, temannya, korban sempat mengalami sesak napas saat berada di atas becak. Korban pun tak sadarkan diri. Terus saya ambil beca. Terus? Beca ke sini, tak angkat aja. Mau naik beca nggak kuat. Akhirnya tak angkat, sempat naik ke beca. Umpan. Tapi kenal Pak jenengan sama? Enggak kenal ya? Ini orang mana katanya Pak? Bilangnya orang Blitar gitu. Mau pulang ke Blitar? Keretanya kan jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7.20 gitu loh. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Bocah SD berusia 10 tahun tewas tenggelam di kawasan wisata Pantai Padang, Kota Padang. Korban yang tak bisa berenang terseret ombak hingga ke tengah laut. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga berupaya menyelamatkan seorang bocah SD berusia 10 tahun yang hanyut terbawa arus di Pantai Padang, Kota Padang. Korban yang tak bisa berenang tenggelam saat mandi di pinggir pantai bersama 3 temannya. Korban akhirnya bisa dievakuasi di pinggir pantai setelah dibantu seorang anggota TNI. Pantai Padang, beliau mandi-mandi bersama 3 kawannya, kemudian terbawa arus seret ombak. Lalu kawan-kawannya ini ngasih tahu sama masyarakat setempat, kemudian masyarakat setempat memberikan bantuan, termasuk tadi ada anggota TNI juga yang... Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Aisyah. Dari peristiwa ini, warga kembali diingatkan untuk selalu mengawasi anak saat bermain, serta tidak memberikan anak bermain di luar rumah di tengah masa pandemi COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Salah satu minimarket di Lamongan, Jawa Timur dibobol kawanan pencuri. Pelaku masuk ke minimarket setelah menjebol plafon dan menggasak puluhan bungkus rokok. Minimarket di jalur Pantura, Desa Nginjen, Lamongan, Jawa Timur ini dibobol kawanan pencuri pada dini hari. Pelaku masuk ke dalam minimarket melalui atap gudang dan menjebol plafon. Diperkirakan pelaku lebih dari 2 orang dan mengacak-acak isi gudang, menggasak seluruh rokok yang ada di etalase minimarket. Karyawan minimarket menyebut aksi pembobolan ini diketahui para pekerja saat membuka gerai. Saat itu ditemui barang-barang di dalam gudang sudah dalam keadaan berantakan dan plafon sudah dalam keadaan bolong. Setengah 6 itu dibuka, ternyata kok di posisi rokoknya itu berantakan. Berantakan ya Mbak? Gimana? Berantakan. Iya, berantakan. Akibat aksi pencurian ini, minimarket mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Lamongan masih menyelidiki kasus pembobolan minimarket ini. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, komplotan pencuri mencari sasaran hewan ternak milik warga di Jember, Jawa Timur. Para pelaku tidak langsung menjual, namun kambing sempat akan dipelihara sambil ditawarkan pada warga yang akan berkurban. Badul ditangkap polisi setelah menjual 2 ekor kambing milik tetangganya, warga Gelagahwero, Panti, Jember. 5 orang sama saya. 5 orang berapa? Oh. Samsul, Tolo, Alek. Terus mana? Badul dalam mencuri bersama 4 orang temannya yang mencari sasaran hewan ternak untuk korban. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku beraksi malam hari dan berbagi peran.
Bahkan 2 ekor kambing yang dicuri Badul sempat dipelihara sebelum dibeli pedagang bakso untuk kurban. Itu waktu itu kambingnya di mana? Di kebun atau gimana? Di kandang. Oh, di kandang ya? Iya. Nggak dikunci kandangnya? Dikunci. Dikunci. Terus dirusak kandangnya? Ya dibuka, dirusak. Gitu. Berapa ekor? 2 ekor. Dia laku berapa? Dijual laku 800. 800. Terus hasilnya berapa? Dapat bagian 150. 4 anggota komplotan lain melarikan diri setelah mengetahui Badul ditangkap polisi usai menjual kambing. Para pelaku menggunakan uang hasil menjual kambing untuk bersenang-senang. Akan ada Hari Raya Idul Adha, yang mana kerawanan pencurian hewan sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati terkait akan datangnya Hari Raya Idul Adha. Tampaknya pelaku tidak sendiri. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti 2 ekor kambing. Sementara 4 pencuri lain sudah diketahui identitasnya, kini diburu polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi ringkus 6 pelaku pengedar jaringan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku disita barang bukti sabu dan senjata api rakitan. Penangkapan berlangsung dramatis, sempat diwarnai upaya perlawanan pelaku. Kantong belakang. Borgol. Mana. Di kantong belakang. Mantap. Ambil borgol, cepat. Penangkapan KH seorang bandar sabu jaringan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini berlangsung dramatis dan sempat diwarnai aksi perlawanan. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya. Dari KH, polisi kembali meringkus 5 rekannya di sejumlah tempat bersama barang bukti sabu. Lagi anunya Pak, kan itu sabu-sabunya yang banyak. Dari tangan para tersangka ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 25,7 gram sabu, serta 2 unit handphone, timbangan digital, dan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver. Ke-6 pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Wajo guna proses penyelidikan lebih lanjut. Bahwa sindikat ini merupakan sindikat antar kabupaten karena dari 6 orang ini ada 2 orang berasal dari Kabupaten Sopeng. Saudara KH ini merupakan bandar dan residivis yang beberapa bulan lalu melakukan perbuatan yang sama. Ke-6 pelaku bakal dijerat pasal tentang narkotika dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak dan remaja terjaring razia Satpol PP di tempat game online Kota Bandung Barat, Jawa Barat. Di masa PPKM darurat, tempat game online nekat membuka permainannya. Bahkan para pelakunya remaja dan anak-anak. Game online buka selama 24 jam dan memicu kerumunan melanggar protokol kesehatan. Petugas Satpol PP dan tim Satgas COVID-19 masuk ke tempat game online di sekitar Jalan Padalarang, Bandung Barat membuat terkejut pengelola dan pengunjungnya. Sebagian besar pengunjung yang bermain game online ternyata anak-anak. Pengelola game online mengaku tidak pernah mengetahui adanya larangan membuka usaha di masa PPKM darurat Jawa Bali. Sejak diberlakukan pekan lalu, tempat bermain game online ini tetap buka. Tempat game online yang buka 24 jam juga menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Anak-anak kecil pada main game, kita upayakan saat ini kita himbau karena pihak pengelola ternyata belum mengetahui adanya himbauan ini. Makanya kita aktivitas yang tidak keterkaitan dengan hajat hidup masyarakat, kita akan hentikan sementara sampai tanggal 20. Kita melihat nanti dari instruksi Menteri Dalam Negeri setelah tanggal 20 Juli 2021. Anak-anak yang terjaring razia kemudian dikembalikan pada orang tuanya untuk berada di rumah. Sementara pengelolanya mendapat sanksi sidang pelanggaran tindak pidana ringan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah janda kaya ditipu pria penyedia burung. Para korban terbujuk rayuan maut
hingga mobilnya berpindah ke tangan pelaku. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.